Angin malam berhembus pelan di desa Kalipengker. Desa itu sunyi, terlalu sunyi. Sejak zaman penjajahan Belanda, desa itu sudah dikenal sebagai tempat yang tidak biasa. Orang-orang luar menyebutnya desa terkutuk, tapi bagi warga setempat, itu hanyalah cerita lama. Sampai satu persatu kejadian aneh mulai terulang. Malam itu, bulan tertutup awan hitam. Seorang pria bernama Sastro berjalan tergesa di jalan tanah yang basah. Nafasnya berat, seperti dikejar sesuatu. Tangannya gemetar memegang lentera minyak yang apinya terus berkedip-kedip. Seolah takut padam. Di belakangnya, ada crack-crack, seperti ranting patah, diinjak. Sastro menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi hawa dingin menempel di tengkuknya. Bukan dingin biasa. Ini dingin yang terasa seperti napas makhluk lain. Astik. Gumamnya pelan, ia mempercepat langkah. Dip, dua. Sesuatu jatuh tepat di depan kakinya. Sastro terlonjak mundur, hampir menjatuhkan lentera. Dan darahnya seolah berhenti mengalir. Itu kepala kambing, tapi bukan kambing biasa. Matanya masih bergerak, menatapnya, dan mulutnya perlahan terbuka. Kau, berikutnya. Suara itu bukan suara kambing, itu suara manusia. Serak, dalam, seperti keluar dari tanah kuburan. Sastroman, lentera, jatuh. API, celop, dan di tengah gelap itu, terdengar suara sesuatu menyeret tubuh di tanah. Keesokan harinya, warga desa berkumpul di rumah Sastro. Bau anyir memenuhi ruangan. Di atas, lantai tanah, tubuh Sastro tergeletak. Matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. Mulutnya menganga seperti ingin berteriak, tapi suaranya tak pernah keluar. Tidak ada lubang besar, seperti sesuatu merobeknya dari dalam. Dan yang paling mengerikan, di sekeliling tubuhnya, tanah basah dipenuhi cacing yang bergerak keluar dari tubuhnya. Seorang ibu tua menutup mulutnya. Ini bukan kematian biasa. Pak Lurah yang berdiri di sudut ruangan hanya diam. Wajahnya pucat. Ayah tahu, ini bukan kejadian pertama. Rahasia lama yang terkubur. Puluhan tahun lalu, saat Belanda masih berkuasa, desa Kalipengker adalah tempat penyiksaan. Di pinggir desa, ada sebuah bangunan tua bekas gudang rempah yang dijadikan tempat tahanan orang-orang yang melawan penjajah. Dibawa ke sana, dan jarang yang keluar hidup-hidup. Tapi bukan hanya Belanda yang kejam. Di desa itu, ada seorang dukun, namanya Mbah Kertanegara. Konon, ia bekerja sama dengan tentara Belanda. Ia menggunakan ilmu santet untuk menyiksa para tahanan. Tubuh mereka tidak hanya disakiti secara fisik, tapi juga secara gaib. Ada yang mati tanpa luka, ada yang tubuhnya membusuk hidup-hidup, dan ada yang berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia lagi. Sebagai imbalannya, Belanda memberinya kekuasaan, tanah, harta, dan kebebasan untuk melakukan ritual terlarang. Sampai suatu malam, warga desa memberontak. Mereka tidak tahan lagi. Gudang itu dibakar. Tentara Belanda melarikan diri, dan Mbah Kertanegara dibunuh. Tubuhnya dipotong-potong dan dikubur di bawah tanah gudang yang terbakar itu. Tapi sebelum mati, dan berkata, "Kalian boleh membunuhku, tapi aku akan kembali dari tanah ini dengan darah kalian." 3 hari setelah kematian Sastro, kejadian itu terulang. Kali ini, korbannya adalah seorang pemuda bernama Darto. Ia ditemukan di ladang. Tubuhnya setengah terkubur di tanah, seolah ditarik masuk oleh sesuatu dari bawah. Tangannya masih terlihat mencakar tanah, seperti berusaha keluar. Tapi gagal. Saat warga mencoba menarik tubuhnya, tanah di sekitarnya bergerak, cacing-cacing keluar dalam jumlah banyak. Dan tiba-tiba, tangan itu bergerak. Darto masih hidup atau setengah hidup. Matanya terbuka, tapi kosong. Mulutnya berbisik pelan. Dia di bawah. Dia lapar. Lalu tubuhnya benar-benar hancur, seperti daging busuk yang diperas dari dalam. Warga menjerit ketakutan. Beberapa langsung lari, beberapa jatuh pingsan, dan sejak saat itu, tidak ada yang berani ke ladang setelah matahari terbenam. Kedatangan orang asing. Di tengah ketakutan itu, datang seorang pria dari kota. Namanya Raka. Ia seorang peneliti sejarah. Ia datang karena mendengar cerita tentang gudang Belanda yang terbakar. Awalnya, warga tidak mau berbicara, tapi setelah kematian demi kematian, Pak Lurah akhirnya menceritakan semuanya. Raka mendengarkan dengan serius.
Papa yakin ini ada hubungannya dengan dukun itu. Pak Lurah mengangguk pelan. Setiap 50 tahun, kejadian ini muncul lagi. Rocketerium. Dan sekarang, sudah genap 50 tahun sejak terakhir kali. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Pintu rumah berderit. Don Darilu. Terdengar suara seperti orang berjalan di tanah basah. Plak, plak, plak. Pak Lurah menegang. Jangan buka pintu. Raka menolak. Kenapa? Wajah Pak Lurah pucat. Kalau dia yang datang, dia tidak akan mengetuk. Suara langkah itu berhenti. Sunny. Lalu crack. Sesuatu mencakar pintu dari luar. Helen, seperti kuku panjang, menggores kayu. Raka mendekat. Siapa? Di luar. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat, tepat di balik pintu. Raka perlahan membuka sedikit celah. Berdiri, sosok manusia. Tubuhnya penuh tanah. Kulitnya membusuk dan dari perutnya keluar cacing yang bergerak. Matanya hitam pekat dan mulutnya tersenyum lebar. Kami sudah bangun. Tiba-tiba tangannya menerobos masuk, mencengkeram leher Raka. Cengkraman itu dingin, bukan sekadar dingin, tapi seperti tangan mayat yang sudah lama terkubur. Raka tersentak. Tangannya refleks mencengkeram pergelangan sosok itu, mencoba melepaskan diri. Tapi kulit makhluk itu lembek, licin, seperti daging busuk yang hampir hancur. Lepaskan. Teriak Raka. Makhluk itu justru tersenyum lebih lebar. Mulutnya robek sampai ke pipi, dan dari dalam mulutnya keluar tanah hitam. Kami lapar. Darah. Pak Lurah segera menarik Raka dari belakang. Jangan sentuh dia. Pintu ditutup keras. BRAKK. Makhluk itu menghantam dari luar. Sik. 2 kali. 3 kali. Kayu pintu mulai retak. Raka terengah-engah. Lehernya terasa terbakar. Seolah ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Pak Lurah mengambil sesuatu dari bawah meja sebungkus. Kecil kain putih berisi garam dan daun kering. Ia menaburkannya di depan pintu sambil berbisik. Pergi. Kembali ke tanahmu. Suara hantaman berhenti. Sunny. Beberapa detik terasa seperti jam. Lalu, plak plak plak. Langkah itu menjauh perlahan sampai benar-benar hilang. Bekas yang tidak hilang. Raka jatuh terduduk. Tangannya memegang leher. Apa itu tadi? Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap leher Raka dan wajahnya langsung berubah. Jangan bergerak. Dengan tangan gemetar, Pak Lurah mengambil cermin kecil dan menunjukkannya ke Raka. Dealer, ada bekas tangan, tapi bukan bekas biasa. Kulitnya menghitam dan perlahan, seperti ada sesuatu di bawahnya. Ya, fisik, Pak Lurah, dia sudah menandaimu. Raka menelan ludah. Maksudnya, Pak Lurah menarik napas dalam, yang ditandai tidak akan lama hidup. Gudang terlarang. Malam itu juga, Raka bersikeras pergi ke lokasi gudang Belanda. Kalau ini memang dari masa lalu, jawabannya pasti di sana. Pak Lurah awalnya menolak, tapi melihat kondisi Raka, ia tahu waktu tidak banyak. Akhirnya, mereka pergi bersama satu orang lagi, Maksumi, wanita tua yang dikenal sebagai satu-satunya orang yang mengerti ilmu gaib di desa itu. Perjalanan ke gudang memakan waktu setengah jam. Semakin dekat, udara semakin berat. Bau busuk mulai tercium, seperti bangkai yang dikubur dangkal. Dan saat mereka sampai, Raka langsung berhenti. Di hadapannya, hanya tersisa reruntuhan, tapi tanah di sekitarnya bergerak. Helen, seperti bernapas. Ini tidak normal. Besok, Maksumi menatap tajam. Tanah ini, hirap pintu ke bawah tanah. Di tengah reruntuhan, mereka menemukan sesuatu. Sebuah pintu besi tua, tertutup setengah oleh tanah. Rantai yang mengikatnya sudah berkarat, tapi anehnya tidak putus. Seolah sengaja dijaga, Maksumi berlutut di depan pintu itu. Ia menyentuh tanah di sekitarnya, lalu menarik tangannya cepat. Tanahnya panas. Maksumi menggeleng. Bukan tanahnya, tapi yang di bawahnya. Raka menatap pintu itu. Kalau kita buka, Pak Lurah langsung menyela. Tapi terlambat. Raka sudah menarik rantai itu. Crack. Rantai putih. Pintu besi terbuka perlahan. Dan dari dalam keluar bau busuk yang luar biasa kuat. Seperti ratusan mayat membusuk bersamaan. Maksumi langsung mundur. Dia di dalam. Raka menyalakan senter. Cahaya menembus kegelapan.
Tangga batu terlihat turun ke bawah, dan di dinding ada darah yang sudah mengering, tapi masih terlihat jelas. Darah untuk hidup, nyawa untuk kekuasaan. Ritual santet berdarah. Araka, satu langkah, dua langkah, semakin dalam, udara semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada. Di bawah mereka menemukan ruangan besar, dan di tengahnya sebuah lingkaran ritual. Tanahnya hitam pasal, dan di sekelilingnya tulang manusia berserakan. Raka mendekat. Ia melihat sesuatu di tengah lingkaran, sebuah kitab tua. Sampulnya terbuat dari kulit, dan saat ia menyentuhnya, kulit itu terasa. Heng, sialah hedap. Maksumi langsung berteriak, jangan dibuka. Tapi Raka sudah membuka halaman pertama, dan di dalamnya, ritual, orang-orang diikat. Darah mereka diteteskan ke tanah, dan dari tanah itu, sesuatu bangkit, bukan manusia, bukan juga hewan, makhluk tanpa bentuk, yang hidup dari darah. Ini santet, bukan. Potong Maksumi, ini bukan santet biasa. Ia menatap Raka dengan mata penuh ketakutan. Ini santet untuk menghidupkan kematian, kebangkitan yang sederhana. Tanah di ruangan itu bergerak, lebih kuat dari sebelumnya. Tulang-tulang bergetar, dan suara dari bawah tanah. Ribuan suara bercampur jadi satu. Raka menjatuhkan kitab itu. Apa infeksão do trato urinário? Maksumi mundur. Korban. Semua korban. Pak Lurah gemetar. Selama ini, mereka tidak pernah benar-benar mati. Tanah di tengah lingkaran mulai retak, dan dari dalamnya, manggil tank, sejauh puluhan, ratusan, semua mencoba keluar. Dan di antara tangan-tangan itu, muncul satu sosok berbeda. Lebih tubuhnya tinggi, kulitnya seperti tanah basah. Dan matanya menyala merah. Maksumi langsung jatuh terduduk. Siapa dia? Teriak dengan suara gemetar. Maksumi berbisik, Mbah Kertanegara. Sosok itu tersenyum, perlahan menatap mereka satu persatu. Donna Kurnia berhenti di Raka. Kau yang kubutuhkan. Raka jangan mendekat, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kakinya seperti ditahan dari bawah, tangan-tangan dari tanah. Mencengkeramnya, Maksumi berteriak, dia butuh tubuh baru. Pak Lurah panik. Apa maksudnya? Maksumi menangis. Dia bangkit, tapi belum sempurna. Dia butuh wadah. Dan tatapan Mbah Kertanegara semakin dalam ke arah Raka. Dan dia sudah memilih. Tana it. Hedap. Raka merasakan sesuatu mencengkeram. Pergelangan kakinya dari bawah. Dingin. Licin. Kuat. Ia mencoba merontak. Lepaskan aku. Tapi semakin ia bergerak, semakin banyak tangan muncul dari tanah. Seolah ingin menyeretnya masuk ke dalam perut bumi. Maksumi menjerit. Jangan lawan. Itu makin memanggil mereka. Raka tidak peduli. Ia meraih batu di dekatnya dan menghantam tangan-tangan itu. Crack. Satu tangan hancur. Tapi dari retakan itu, Calowork dan tangan lain langsung menggantikan. Lebih. Dia sudah masuk. Sosok itu Mbah Kertanegara melangkah perlahan keluar dari retakan tanah. Setiap langkahnya mengeluarkan suara basah, seperti kaki yang terbenam di lumpur penuh darah. Matanya menyala merah, tatapannya kosong, tapi penuh kehendak. Ia mengangkat tangannya, dan semua tangan dari tanah berhenti. Hening, hanya suara napas Raka yang tersisa. Mbah Kertanegara mendekat. Sangat dekat. Bau busuk dari tubuhnya begitu kuat, hingga membuat Raka hampir muntah. Tubuh masih hangat. Suara itu seperti datang dari dalam kepala, bukan dari mulutnya. Raka mencoba menutup telinganya, tapi suara itu tetap ada. Aku sudah lama menunggu. Tubuh yang kuat, jiwa yang belum rusak. Maksumi berteriak, jangan lihat matanya Raka. Raka sudah menatapnya, dan dalam sekejap, semuanya berubah. Raka tidak lagi berada di gudang. Ia berdiri di tempat lain, celapik. Tanah dan bau kematian di sekelilingnya. Ada orang-orang bertusan. Mereka berdiri diam, tubuh mereka penuh luka. Beberapa tanpa wajah, beberapa dengan perut terbuka. Semua menatap Raka, dan bersamaan mereka berbisik, tolong kami. Raka, apa ini? Seseorang mendekat, seorang pria tua,
tubuhnya kurus, matanya kosong. Dia tidak pernah membiarkan kami mati. Pria itu menunjuk ke belakang Raka. Dengan tangan gemetar, Raka Don di sana, berdiri Mbah Kertanegara. Tapi lebih besar, lebih mengerikan, tubuhnya menyatu dengan tanah, seperti akar pohon raksasa yang hidup dari mayat. Mereka, milikku, suara itu menggema, seluruh tanah bergetar. Dan kau akan jadi pintuku keluar di dunia nyata. Tubuh Raka berdiri diam, matanya kosong, mulutnya terbuka sedikit, dan dari dalamnya keluar tanah hitam. Maksumi panik. Maksumi panik. Dia sudah masuk ke dalam jiwa Raka. Pak Lurah gemetar. Apa yang harus kita lakukan? Maksumi mengeluarkan pisau kecil dari balik bajunya. Tangan itu gemetar. Kalau kita tidak menghentikannya sekarang, ia menatap Raka. Air matanya jatuh. Raka akan mati, dan tubuhnya akan dipakai. Pak Lurah mundur. Kamu mau membunuh dia? Maksumi berteriak. Itu satu-satunya cara. Perlawanan terakhir Raka. Di dalam dunia tanah, Raka jatuh berlutut. Kepalanya terasa seperti akan pecah. Suara-suara terus berbisik. Jert, dan suara Mbah Kertanegara yang semakin dekat. Lepaskan dirimu. Biarkan aku masuk. Raka memejamkan mata. Tidak. Ini bukan tubuhmu. Ia teringat sesuatu. Bekas di lehernya. Tanda it. Perlahan, ia menyentuh lehernya. Dan saat tangannya menyentuh tanda itu, ia melihat sesuatu. Sebuah kilasan. Malam pertama, kepala kambing itu. Dons, kau. Berikutnya, Raka membuka mata. Jadi, ini bukan kebetulan. Ia berdiri perlahan, menatap Mbah Kertanegara. Kau memilihku. Sosok itu tersenyum. Karena kau datang dengan rasa ingin tahu. Dan rasa itu membuatmu lemah. Raka menggeleng. Tidak, ia mengepalkan tangan. Justru itu yang membuatku kuat. Tanah mulai bergetar. Orang-orang di sekelilingnya menjerit. Mbah Kertanegara berhenti. Tatapannya berubah. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu seperti keraguan di dunia nyata. Maksumi mengangkat pisau. Tangannya gemetar hebat. Ia mendekat ke Raka. Maafkan aku, nak. Pak Lurah menutup mata, tidak sanggup melihat. Maksumi mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, dan saat hendak menusuk, tiba-tiba brak, tanah meledak, tangan-tangan keluar dengan liar, menarik kaki Maksumi. Pisau terlepas. Maksumi jatuh. Ha. Pak Lurah berteriak, Maksumi. Tapi sudah terlambat. Tubuh Maksumi diseret ke dalam tanah. Setengah tubuhnya hilang, tangannya mencakar lantai. Jangan biarkan dia. Tidak. Dan dalam sekejap, ayah masuk ke dalam tanah, diseret oleh ratusan tangan. Tubuh Raka tiba-tiba burak, kepalanya terangkat perlahan, matanya terbuka. Merah, Satnyamnia, bukan miliknya lagi. Ia berdiri tegak, tanah di sekelilingnya bergetar hebat, dan suara itu keluar dari mulutnya. Tapi bukan suara Raka. Akhirnya, Pak Lurah mundur. Wajahnya pucat pasi. Tidak. Raka tahu. Sesuatu di dalamnya menatapnya. Tubuh ini, ayam, talan, setiap langkah, meninggalkan bekas tanah basah. Dan sekarang, desa ini akan jadi ladangku. Dari tanah, muncul satu persatu sosok. Korban-korban lama, setengah hidup. Sarengamardi. Mereka berdiri di belakangnya. Parent Raka tersenyum. Lebih mengerikan. Kita mulai dari yang tersisa. Ia menatap Pak Lurah dan berbesar. Kau berikutnya. Angin berhenti. Desa Kalipengker. Sunyi total. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada anjing menggonggong. Seolah seluruh kehidupan memeliti karena sesuatu yang lebih tua telah bangkit. Pak Lurah berlari, nafasnya tersengal. Kakinya hampir tersandung di jalan tanah. Di belakangnya, suara langkah. Bonahak plak, bukan satu, puluhan, mungkin ratusan. Ia tidak berani menoleh. Tapi ayat itu bukan manusia lagi. Tenggan. Semua bangun, teriaknya sambil mengetuk pintu rumah warga. Lari, sembunyi. Pintu-pintu mulai terbuka. Wajah-wajah bingung muncul. Kenapa Pak? Krok. Suara tubuh robek terdengar dari ujung jalan. Semua menoleh. Dan mereka melihatnya.
Satu diseret keluar rumah. Ayahnya berteriak. Ibunya menangis. Anania tidak bersuara karena mulutnya sudah penuh tanah. Makhluk-makhluk itu tidak menyerang dengan cepat. Mereka menikmati, menarik perlahan, menggoty, memasukkan tangan ke dalam perut dan menarik keluar isi tubuh masih bergerak. Warga menjerit, panik, semua berlarian. Desa itu berubah jadi neraka dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan itu, Raka matanya merah menyala. Di sekelilingnya, para korban bangkit berjalan seperti pasukan. Sebarkan, suaranya tenang, tapi memerintah, ambil darah mereka. Satu persatu, makhluk-makhluk itu bergerak, masuk ke rumah, menarik orang keluar. Tidak ada yang selamat. Anak, orang tua, semua sama. Semua sumber darah. Raka mengangkat tangannya, dan tanah di seluruh desa bergerak, membuka seperti mulut besar yang lapar. Pak Lurah bersembunyi di musola tua. Tubuhnya gemetar hebat, air matanya tidak berhenti. Ini salahku. Ia membuka lantai kayu di sudut ruangan. Di bawah ada kotak tua. Ia mengeluarkan isinya. Sebuah jimat hitam dan selembar surat tulisan lama dari zaman Belanda. Tangannya gemetar saat membacanya dan wajahnya langsung hancur. Tidak mungkin. Air matanya jatuh deras. Jadi, selama ini, ia tertawa pahit. Bukan dia yang memulai. Raka tiba-tiba berhenti. Kepalanya miring, seperti mendengar sesuatu. Sebuah spelen, tapi memanggil. Ia menuju musola. Langkahnya lambat, tapi pasti. Ia berhenti di depan pintu, dan tersenyum. Kau keluar juga. Pintu terbuka. Pak Lurah berdiri di dalam, matanya merah, tapi bukan karena kerasukan, karena sadar. Jadi, benar. Raka menatapnya. Kau ingat? Sekarang, Pak Lurah tertawa kecil. Leota, bukan kau yang mengutuk desa ini. Ia mengangkat surat itu. Angin tiba-tiba berputar. Surat itu terbuka dan terlihat jelas perjanjian antara pejabat Belanda dan seseorang dari desa untuk menciptakan senjata gaib menggunakan ilmu Mbah Kertanegara. Tapi dengan satu syarat, harus ada penjaga garis keturunan, seseorang yang terus hidup untuk memastikan ritual itu tidak pernah benar-benar mati. Raka tersenyum, dan penjaga itu adalah keluargamu. Pak Lurah gemetar. Tidak, aku tidak pernah. Kau tidak sadar saja. Raka melangkah masuk. Setiap 50 tahun, keluargamu memberi tanda memilih korban pertama. Pak Lurah jatuh berlutut. Ingatannya kembali. Kematian pertama, dialah yang terakhir bertemu Sastro malam itu. Daila Yang memberi tanda tanpa sadar. Tidak, aku tidak mau. Raka mendak, tapi tanpa kau, aku tidak akan bangkit sempurna. Pak Lurah menangis. Kalau aku mati, ini akan berhenti kan? Raka lalu tersenyum tipis. Tidak, Sunny, tapi kau bisa menundanya lagi. 50 tahun, Pak Lurah tertawa getir. Jadi, semua ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Raka tidak menjawab. Itu sudah cukup. Pak Lurah menggenggam jimat hitam itu. Tangannya gemetar. Kalau begitu, ia berdiri perlahan. Menatap Raka. At least, aku hentikan malam ini. Dan sebelum Raka bergerak, Pak Lurah menusukkan jimat itu ke dadanya sendiri. Craakk. Cahaya hitam meledak. Tanah bergetar hebat. Makhluk-makhluk di luar menjerit. Tubuh mereka retak. Satu persatu, menjadi tanah. Raka terlempar. Tubuhnya bergetar. Matanya berubah merah, lalu hitam, lalu normal. Ia jatuh berlutut. Menjerit. Suara Raka dan suara lain bercampur jadi satu. A 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 ta a ta ta a ta ta a ta ta a ta 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 a ta 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 a ta 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 ta, dan dalam sekejap sunyi.